Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Masih cerita dari Bri ya, Rumah Teteh. Ini buku udah lama sih, tahun 2018. Tapi gak ada salahnya dong order di tahun ini. Bantu penulisnya ya. Oke, dengan cara order ini. Gak usah banyak ngomong lagi deh. Kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, biasa kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Teh Yanti, seorang ibu beranak satu yang tinggal dekat dengan rumah Teteh. Letak rumahnya di ujung paling depan gang, tepat di pinggir jalan utama, hanya berjarak sekitar 40 meter dari rumah Teteh. Ya, seorang perempuan yang berparas cukup cantik, waktu itu berumur sekitar 35 tahun. Dia memiliki warung makan yang dikelolanya sendiri, warung yang berdiri di halaman depan rumahnya. Masakan Sunda menjadi andalannya. Dia memasak makanan jualannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Harus diakui, hasil makanannya cukup enak. Dan iya, bisa ditebak kalau warung makan itu miliknya itu menjadi langganan kami. Di samping memang masakannya enak, harganya juga cukup ramah dengan kantong mahasiswa. Ditambah, Teh Yanti orangnya sangat ramah dan baik hati. Gak butuh waktu lama bagi kami untuk mengakrabkan diri. Warung makan Teh Yanti tergolong cukup ramai pembeli. Jadi bukan hanya kami yang menjadi pembeli tetap. Kebanyakan pembelinya berasal dari lingkungan sekitar. Warungnya berbentuk seperti layaknya warung makan kebanyakan. Dibangun semi permanen berbahan dasar bambu. Cukup besar dan nyaman tempatnya. Karena itulah kami sering menghabiskan waktu di warung itu hingga malam, walau hanya sekedar minum kopi. Oh iya, gue mau cerita sedikit tentang Teh Yanti ya. Walaupun terlahir di Bandung, tetapi sejak kecil dia tinggal di Jakarta, ikut dengan tantenya. Hanya sesekali Teh Yanti kecil mengunjungi rumah orang tuanya di Bandung, biasanya pada waktu libur sekolah. Beliau baru pindah dan menetap di Bandung setelah dewasa, ketika berpisah dari suaminya. Kembali ke Bandung dan menempati rumah orang tua, rumah yang pada akhirnya menjadi tempat dia mendirikan warung makan. Ayah Teh Yanti sudah lama meninggal, sedangkan ibunya tinggal di rumah adiknya yang tinggal di daerah Margahayu, masih di Bandung juga. Teh Yanti mulai membuka warung kira-kira setelah hampir 1 tahun kami tinggal di rumah Teteh. Pada suatu siang, gue pulang kuliah seperti biasanya. Jam udah menunjukkan pukul 1 siang, saat dimana perut udah keroncongan meminta untuk diisi makanan. Sejak ada warung Teh Yanti, gue dan teman-teman kos lainnya lebih sering untuk membeli makan di tempat itu. Entah itu sarapan, makan siang, maupun makan malam. Setelah berganti pakaian, gue langsung beranjak ke warung Teh Yanti yang jaraknya cukup dengan rumah Teteh. Sesampainya di warung, gue melihat kalau tempat itu cukup ramai. Mungkin karena memang udah jamnya makan siang. Teh Yanti terlihat sibuk melayani pembeli. Meja dan kursi penuh semua, memaksa gue untuk berdiri sejenak menunggu sampai ada orang yang selesai makan. Udah beberapa bulan Teh Yanti memulai usaha warungnya. Walaupun minggu-minggu pertama terlihat sangat sepi pembeli, tapi setelahnya beliau gak harus menunggu lama untuk mulai tersenyum lebar karena warungnya mulai ramai. Rata-rata konsumennya adalah mahasiswa karena emang di sekitarnya cukup banyak kos-kosan. Bri, mau ngopi? Tanya Teh Yanti yang akhirnya menyadari akan kehadiran gue. Di tengah kesibukannya melayani pembeli. Ngopi? Makan dong Teh, jawab gue, sambil berjalan menuju kursi kosong yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang sudah selesai makan. Oh, ya gak apa-apa, berarti ini makan yang kedua kali dong ya, ujar Teh Yanti kemudian. Makan kedua kali?
Kenapa Teh Yanti bilang begitu? Gue kan dari pagi belum makan. Kok tiba-tiba dia yang bilang begitu? Gue bingung, tapi memutuskan untuk gak ambil pusing dan langsung mengambil makanan. Oh iya, di warung Teh Yanti, gue dan teman-teman penghuni rumah Teteh udah biasa mengambil makanan sendiri sesuai selera. Self-service lah ceritanya. Warung sudah mulai sepi ketika gue selesai makan. Hanya tinggal beberapa orang yang masih duduk di kursinya. Masih penasaran dengan omongan Teh Yanti ketika gue baru datang tadi. Akhirnya gue membuka perbincangan. Teh, kok tadi bilang saya mau makan yang kedua kali? Tanya gue. Kamu tuh gimana sih? Kan tadi Teteh udah kirim makanan buat kamu dan Sisi. Adit yang antar makanannya ke rumah jam 11 tadi. Jawab Teh Yanti, terlihat yakin. Adit adalah anak laki-laki dari Teh Yanti, berumur sekitar 12 tahun. Sisi yang telepon tadi katanya minta diantarkan makanan buat makan siang, sekalian buat beli juga. Lanjut Teh Yanti lagi. Oke. Yang pertama, kami penghuni rumah Teteh, termasuk Sisi dan Memi, memang sering kali menelpon Teh Yanti untuk memesan makan dan minta diantarkan ke rumah. Kalau Teh Yanti sedang senggang dan gak terlalu sibuk, maka dia yang mengantarkan sendiri makanan pesanan kami. Tapi kalau dia sedang gak bisa, Adit yang bertugas mengantarkan makanan. Yang kedua, ketika gue sampai di rumah sepulang kuliah tadi, rumah dalam keadaan kosong. Gue yakin banget Sisi dan Memi hampir gak pernah berada di rumah pada siang hari, kecuali akhir pekan dan hari libur. Iya, gue yakin banget kalau rumah benar-benar kosong. Ada yang aneh. Di tengah-tengah perbincangan gue dan Teh Yanti, tiba-tiba Adit muncul dari dalam rumah. Sontak gue langsung memanggilnya. Adit, tadi waktu ngantar makanan yang bukain pintu siapa? Tanya gue penasaran. Yang buka pintu Teteh, yang ambil makanan Teteh, yang kasih uangnya juga Teteh. Adit menjawab dengan lancar. Oh, gue mulai mengerti. Teteh itu siapa, Bri? Tanya Teh Yanti yang membuyarkan lamunan gue. Oh, itu temannya Sisi Teh, kebetulan sedang ada di rumah. Jawab gue nih, menutupi dengan menjawab sekenanya, karena gue sendiri masih kaget mendengar cerita Adit. Gak berapa lama kemudian, gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung memeriksa isinya, memastikan kalau rumah memang benar-benar kosong. Dan benar, rumah memang benar dalam keadaan kosong. Dan yang lebih aneh lagi, gue melihat di meja makan ada 2 bungkusan nasi berada di atas piring. Waktu pertama kali datang tadi, gue gak sempat memperhatikan meja makan. Gue ambil kesimpulan kalau 2 bungkus nasi itu adalah makanan yang diantarkan oleh Adit sebelumnya. Penasaran, gue membuka bungkusan itu dan benar, di dalamnya berisi nasi dan lauk pauknya. Ih, tiba-tiba gue merinding dan langsung ingat Teteh. Posisi meja makan yang sejajar dengan dapur menjadikan gue dapat melihat dapur dan isinya dari sudut mata tanpa melihat langsung ke arahnya. Pantas saja gue merinding. Dari sudut mata, gue ngeliat Teteh berdiri di pojok dapur, tepat di depan kulkas. Gue gak berani lihat langsung, tapi dapat dipastikan itu adalah Teteh yang hanya berdiri diam tak bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Perlahan, gue membalikan badan dan langsung berjalan menuju kamar. Setelah peristiwa nasi bungkus itu, kami semua berharap Teh Yanti jangan pernah mengalami langsung kejadian serem yang melibatkan Teteh. Takut jadi trauma setelahnya. Teh Yanti sering berkunjung ke rumah Teteh, gak selalu ketika harus mengantarkan pesanan makanan, tapi kadang emang hanya ingin berbincang dengan penghuni rumah. Tapi dia lebih sering ngobrol dengan Memi atau Sisi. Kalau para penghuni laki-laki terbilang jarang ngobrol panjang dengan Teh Yanti. Akrab tapi gak seakrab pertemanan Teh Yanti dengan Sisi dan Memi. Kami banyak berinteraksi dengannya hanya ketika sedang di warungnya aja, entah ketika sedang makan ataupun sekedar minum kopi. Nah, ada kisah tentang Teh Yanti yang menarik perhatian gue. Karena sudah mulai akrab, Teh Yanti mulai banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya. Jadi, sewaktu kecil, entah alasannya apa,
Teh Yanti dititipkan ke tantenya yang tinggal di Jakarta. Sedangkan orang tuanya tetap tinggal di Bandung. Di rumah yang Teh Yanti dirikan warung nasi di halamannya. Selama tinggal di Jakarta, Teh Yanti hanya sesekali datang berkunjung ke Bandung. Biasanya ketika liburan sekolah tiba. Mengetahui hal ini, muncul pertanyaan di benak gue. Kalau gitu, tahun 80-an, Teh Yanti udah sering main kesini dong ya? Tanya gue penasaran. Oh iya Bri, biasanya libur sekolah aja. Bisa 1 bulan tinggal di rumah ini nih, jawab Teh Yanti. Berarti waktu itu Teh Yanti kenal dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan sini dong? Tanya gue lagi. Kenal, waktu tahun 80-an kan Teteh udah SMP. Emang ada apa Bri? Jawab Teh Yanti yang diakhiri dengan pertanyaan. Menurut informasi yang sebelumnya gue dapatkan ya, rumah Teteh itu mulai kosong sejak akhir tahun 80-an. Setelah itu cukup lama dan gak terurus. Baru terisi lagi setelah dijadikan rumah kos oleh pemiliknya yang baru. Dari situ gue berkesimpulan bahwa seharusnya Teh Yanti kenal atau minimal tahu siapa penghuni rumah Teteh pada tahun 80-an. Nanti akan terjawab semuanya. Gak terasa waktu berjalan, mengiringi perjalanan hidup kami yang tinggal di rumah Teteh. Kira-kira sudah 1,5 tahun kami tinggal di rumah itu. Banyak kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan yang kami rasakan. Sudah banyak kengerian-kengerian yang kami lewati bersama. Dan seiring berjalannya waktu, mau gak mau, suka gak suka, kami udah lebih akrab dengan Teteh. Kami merasa sudah seperti keluarga. Walaupun pada setiap kejadian yang melibatkan Teteh, kami masih ketakutan, masih ngeri. Gue inget waktu itu kira-kira ketika 6 bulan terakhir kami tinggal di rumah Teteh. Karena gue udah mulai mengerjakan skripsi. Oh iya, nantinya di skripsi gue tertera ucapan terima kasih buat Teteh karena telah sering menemani dalam pengerjaannya. Ditemani oleh Teteh kadang membuat gue terjaga sepanjang malam, membuat pengerjaannya lebih cepat selesai. Kita kembali ke Teh Yanti ya. Pada waktu itu gue melihat ada yang aneh dari Teh Yanti. Apa yang aneh Bri? Ya, Teh Yanti yang tadinya sering berkunjung ke rumah Teteh, entah untuk mengantar makanan atau sekedar ingin ngobrol, belakangan gue perhatikan dia gak pernah datang lagi. Apabila harus mengantar makanan, dia akan menyuruh Adit yang mengantarkan. Gue sempet tanya ke Sisi dan Memi mengenai hal ini. Mereka bilang gak tahu. Teh Yanti gak bilang apa-apa. Sama hasilnya ketika gue tanya perihal yang sama kepada penghuni rumah yang lain. Mereka gak tahu juga, kecuali Irwan. Dengan gaya khasnya, Irwan bilang, mungkin Teh Yanti ketemu Teteh, jadi ketakutan dia. Hahaha, begitu katanya. Sempat punya pikiran seperti itu juga, tapi gue belum benar-benar yakin sebelum langsung dengar dari mulut Teh Yanti. Gue berniat mencari tahu, penasaran. Malam itu sekitar jam 8, gue udah duduk manis di warung Teh Yanti sambil menghabiskan makan malam. Gue sengaja menunggu warungnya sepi, menunggu saat yang tepat untuk berbincang dengan Teh Yanti dan menanyakan tentang kenapa dia gak pernah lagi mampir ke rumah Teteh. Warung sudah sepi, hanya gue dan Teh Yanti yang ada di dalamnya. Perbincangan pun dimulai. Awalnya kami hanya ngobrol seperti biasanya. Teh Yanti adalah tipikal orang yang senang bercerita tentang apapun. Seringkali gue hanya menjadi pendengar yang baik. Perbincangan hampir selalu beliau yang lebih banyak bercerita. Tibalah saat yang gue tunggu, saat yang tepat untuk mengeluarkan pertanyaan. Teh, kenapa belakangan ini gak pernah mampir lagi ke rumah? Ada apa Teh? Teh Yanti langsung terdiam. Air mukanya langsung berubah. Yang tadinya berseri-seri mendadak menjadi datar tanpa ekspresi. Gue menyadari gelagat yang aneh ini. Beberapa saat lamanya dia terdiam. Setelah menarik nafas sebentar, akhirnya Teh Yanti bilang, gak ada apa-apa Bri, Teteh sibuk aja di warung. Udah mulai ramai banget kan?
katanya sambil melepas senyum yang tampak dipaksakan. Gue gak nyerah. Gue tahu ada yang ditutupi. Gak apa-apa Teh, bilang aja, desak gue lagi. Teh Yanti kembali terdiam. Cukup lama waktu yang kami habiskan untuk gue memaksa dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Teh Yanti mulai berani jujur bertutur. Sebenarnya Teteh gak mau cerita, takut kalian jadi gak betah tinggal di rumah itu. Teteh gak mau seperti itu, begitu katanya. Gak apa-apa Teh, cerita aja, cerita yang sebenar-benarnya, jawab gue sambil mencoba meyakinkannya lagi. Ya sudah kalau begitu, Teteh akan ceritakan semuanya. Tapi kamu janji ya, jangan sampai kalian tiba-tiba langsung pindah semua. Begitu Teh Yanti bilang. Janji Teh, jawab gue. Dan Teh Yanti pun mulai bercerita. Sekitar 2 bulan sebelumnya, pada suatu malam, Teh Yanti sedang membereskan warungnya yang memang sudah mau tutup. Di tengah-tengah kesibukannya, tiba-tiba Adit bilang, ada telepon untuknya. Teh Yanti langsung masuk ke dalam rumah untuk menerima telepon tersebut. Perbincangan di telepon itu terjadi sangat singkat, hanya beberapa kalimat saja. Di ujung telepon ada perempuan yang bilang, Yanti, bisa mampir ke rumah gak? Temani aku dong, di rumah sepi. Awalnya Teh Yanti bingung, siapa perempuan di ujung telepon itu? Tapi beberapa detik kemudian Teh Yanti menebak kalau itu adalah Sisi. Kenapa Teh Yanti menebak itu Sisi? Karena sudah beberapa kali Sisi menelpon ke rumahnya dengan permintaan yang sama, meminta tolong untuk menemaninya. Ketika Sisi memang sedang sendirian di rumah. Tapi ada yang aneh dengan perbincangan tadi. Sisi memanggil Teh Yanti hanya dengan sebutan Yanti, bukan Teh Yanti seperti biasanya. Teh Yanti sempat bertanya-tanya mengenai itu, tapi akhirnya memutuskan untuk enggak ambil pusing. Setelah selesai membereskan warung, Teh Yanti langsung berangkat ke rumah Teteh yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya sendirian. Waktu itu sudah sekitar jam 10 malam. Setelah sampai, Teh Yanti melihat sekeliling rumah Teteh terlihat sepi dan tampak kosong di dalamnya. Hanya lampu halaman yang menyala terang. Gak ada mobil maupun motor yang parkir di halaman. Gak berpikir macam-macam, Teh Yanti berjalan ke pintu depan dan mengetuknya. Assalamualaikum, Sisi. Dia memanggil nama Sisi dari luar. Gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Gak terbuka penuh, hanya sebagian. Tampak terbukanya seperti ditiup angin. Teh Yanti langsung membukanya dan perlahan masuk ke dalam. Ruang tamu terlihat gelap, kosong. Teh Yanti melanjutkan berjalan ke ruang tengah. Keadaannya sama dan kosong. Hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatannya. Sisi, ini Teh Yanti. Sekali lagi dia mencoba memanggil Sisi. Tetap gak ada jawaban. Suasana tetap sepi dan hening. Teh Yanti sempat untuk mengurungkan niat dan pulang karena dia pikir rumah dalam keadaan kosong, ditambah perasaannya mulai gak enak. Sempat beberapa saat Teh Yanti berdiri di ruang tengah sambil memperhatikan seisi rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang saja. Membalikan badan dan melangkah ke arah pintu keluar. Tapi baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba, Yanti, naik ke atas aja, aku di sini. Ada suara perempuan yang memanggilnya. Suara yang terdengar dari lantai atas. Langsung menghentikan langkah. Teh Yanti menjawab, iya sih, Teteh kira gak ada siapa-siapa. Teh Yanti langsung berjalan ke arah tangga. Dari bawah, lorong tangga terlihat sama, gelap dan kosong. Perlahan Teh Yanti menaiki tangga itu satu persatu di dalam gelap. Gambaran lantai atas adalah seperti ini nih. Tepat di ujung tangga paling atas
Ada 2 kursi kayu yang di tengahnya ada meja kayu kecil berwarna gelap. Di depan meja dan kursi itu ada lorong buntu. Di sebelah kanan lorong ada 2 pintu kamar, masing-masing kamar Memi dan Sisi. Lorong depan kamar Memi dan Sisi hanya diterangi lampu kecil yang cahayanya redup, tapi masih mampu menerangi, jadi gak terlalu gelap total. Kebayang kan gimana bentuk lantai atas? Sesampainya di lantai atas, Teh Yanti melihat sekeliling. Menurutnya, saat itu 2 kursi kayu di depan tangga terlihat kosong. Kedua pintu kamar juga tertutup. Cahaya lampu lorong yang redup mengantarkan langkah Teh Yanti menuju ke depan pintu kamar Sisi. Sesampainya di depan pintu, "Assalamualaikum, Sisi. Ini Teh Yanti." Teh Yanti kembali mencoba memanggil Sisi. Gak ada jawaban juga. Perasaan Teh Yanti semakin gak enak. Bulu kuduknya mulai berdiri. Berkecamuk pikiran Teh Yanti ketika dia semakin merinding. Tiba-tiba, "Yanti." Ada suara perempuan yang memanggil namanya. Suara yang bersumber dari sisi kanan dia berdiri. Perlahan dia menolehkan wajahnya ke arah sumber suara. Teh Yanti langsung dia membisu. Badannya kaku gak bisa bergerak. Ketika dia melihat kursi kayu yang tadinya kosong, tiba-tiba sudah ada yang duduk di atasnya. Ada perempuan berambut panjang yang duduk di kursi itu, mengenakan baju terusan panjang berwarna gelap bermotif kembang. Terpaku Teh Yanti melihatnya. Walaupun sebagian wajah perempuan itu tertutup rambut panjang dan di tengah redupnya lampu ruangan, Teh Yanti dapat melihat wajahnya cukup jelas. Beberapa saat kemudian, Teh Yanti menyadari sesuatu. Dia menyadari kalau dia mengenali wajah itu. Teh Yanti kenal dengannya. Perempuan itu terlihat tersenyum memandang Teh Yanti yang masih saja diam gak bisa bergerak. Kaku, kaki Teh Yanti seperti mati rasa, gak bisa digerakkan. Ketika ketakutan memuncak, tubuh Teh Yanti lemas dan jatuh terduduk. Sambil mulai menangis, Teh Yanti bilang, "Maaf Teh, jangan ganggu Yanti. Hampura Teh," ucapnya dengan suara terbata-bata. "Yanti," sekali lagi perempuan itu memanggilnya. Teh Yanti perlahan mengangkat wajahnya dan menatap ke arah perempuan itu berada. Perempuan itu terlihat sudah berdiri di depan kursi, masih dengan senyuman di wajahnya. Kemudian berjalan pelan menuruni tangga dan enggak terlihat lagi. Sementara Teh Yanti masih terduduk sambil menangis, suasana kembali hening dan sepi. Perlahan Teh Yanti berhasil memaksa tubuhnya untuk berdiri dan berjalan menuruni tangga. Mempercepat langkahnya menuju pintu keluar tanpa berani sedikit pun melihat ke belakang. Itulah alasannya kenapa Teh Yanti gak pernah mau lagi menginjakan kakinya di rumah Teteh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Teh Yanti pergi berkunjung ke rumah adiknya di Margahayu untuk menemui ibunya dan mencari tahu tentang perempuan yang dia lihat di rumah Teteh. Teh Yanti penasaran karena dia mengenalinya. Menurut cerita sang ibu, dulunya perempuan itu memang tinggal di rumah Teteh. Teh Yanti langsung teringat masa kecilnya yang sering berkunjung ke lingkungan rumah Teteh, yang membuat Teh Yanti langsung ingat siapa dia. Kebetulan juga dulu perempuan itu cukup akrab dengan keluarganya. Menurut ibu Teh Yanti, perempuan itu meninggal di rumahnya sendiri. Cukup menyedihkan prosesnya. Masih di malam itu juga, ketika gue masih berbincang di warung dengan Teh Yanti, tiba-tiba Teh Yanti masuk ke dalam rumah. "Tunggu Bri, Teteh mau menunjukkan sesuatu," begitu katanya. Enggak lama, Teh Yanti keluar sambil membawa album foto. Dia menunjukkan foto semasa dia masih kecil ketika sedang berada di Bandung. "Ini perempuan itu Bri." Teh Yanti menunjukkan satu foto yang berisi beberapa orang. Jarinya menunjuk ke perempuan yang cukup cantik, rambut panjang terurai dengan senyum di wajahnya. Gue mengenali perempuan itu. Iya, perempuan itu adalah Teteh. Kemudian Teh Yanti bilang, "Namanya Helena. Dulu orang-orang di lingkungan sini memanggilnya dengan panggilan Teh Helena." Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu
makasih ya teman-teman udah nyaksiin cerita dari Bri Story Rumah Teteh. Semoga mendapatkan manfaat ya, dan semoga terhibur juga. Admin undur diri, apresiasi setinggi-tingginya buat Bri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.